bahwasanya seseorang laki-laki Arab, orang Badui dari pedalaman bertemu dengan Abdullah bin Umar di jalan atau di sebuah jalan menuju ke Mekah, mengucapkan salam kepada orang Badui itu, lalu mempersilahkannya mengendarai keledai yang sedang ditunggangi oleh Abdullah bin Umar dan memberikan surban yang ada di kepalanya. Maksudnya surban Abdullah bin Umar diberikan kepada orang Badui tersebut. Lalu orang itu pergi. Ibnu Dinar, perawi hadis ya, dari kalangan tabi'in yang merupakan juga Ibnu Umar, murid daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, maka kami bertanya kepadanya, kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaiki keadaan Anda, doa yang positif tentunya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang Arab pedalaman atau Badui, dan mereka sudah puas dengan pemberian yang sedikit. Seakan-akan Ibnu Dinar ingin membahasakan, oh ya Abdullah bin Umar, kenapa Anda repot-repot turun dari tunggangan Anda, keledai Anda, lalu Anda berikan kepada orang Badui tersebut, lalu Anda sendiri sekarang tidak punya tunggangan, lalu Anda lepaskan imamah di kepala Anda yang sangat bagus, Anda memberikan kepada orang tersebut. Padahal mereka bisa diberikan lebih sedikit daripada itu dan mereka terima saja. Apalagi orang-orang Badui ini tidak minta apa-apa. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling suka ya mengikuti sunnah Nabi SAW, walaupun semua sahabat suka mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi Abdullah bin Umar punya julukan sahibut ta'assi, maksudnya orang yang sangat fanatik mencontohi Nabi SAW, termasuk pada hal-hal yang kecil. Di antaranya seperti ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya ayah orang ini, orang Badui yang aku temui tadi, ayahnya dia, sahabat karibnya ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik, yang paling besar pahalanya adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga sahabat karib ayahnya. Riwayat yang lain, ini masih dalam nomor yang sama seperti biasa, metode yang kami gunakan, kami bacakan dulu semua baru kita masuk mengorek mutiara daripada hadis insyaallah. Dalam satu riwayat yang lain, Ibnu Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubal rahila wa imamatun yashuddu biha ra'sah فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. Apabila Ibnu Umar keluar menuju ke Mekah, kata Ibnu Dinar, beliau suka sekali membawa atau menunggangi seekor keledai yang dia gunakan untuk beristirahat manakala dia bosan naik unta. Dan beliau memiliki surban yang beliau ikatkan pada kepalanya. Ketika pada suatu hari beliau sedang berada di atas keledai itu, tiba-tiba seorang Arab Badui melewatinya, maka dia berkata, bukankah kamu adalah Fulan bin Fulan? Dia menjawab, benar. Maka dia pun Abdullah bin Umar memberinya keledai tersebut seraya berkata, kendarailah ini. Dan dia juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberinya surban dari kepalanya sambil berkata, ikatlah kepalamu dengan ini. Maka sebagian sahabatnya berkata kepadanya, sahabat Ibnu Umar berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah mengampuni Anda. Anda telah memberi Badui ini seekor keledai yang biasa Anda pakai untuk beristirahat dan sebuah surban yang biasa Anda ikatkan pada kepala Anda. Maka dia berkata, sungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara kebaikan atau kebajikan yang terbaik apabila seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga, kawan karib ayahnya setelah ayahnya tiada. Ayahnya Badui ini adalah sahabat karib Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga riwayat ini tentunya terkait satu sama yang lain dan insya Allah kita coba akan mengorek mutiara-mutiaranya. Yang pertama yang bisa kita ambil teman-teman sekalian, pentingnya bakti kepada kedua orang tua
termasuk dalam hadis yang disebutkan ayah, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ini mutiara yang pertama yang kita bisa ambil. Karena banyak di antara kaum muslimin, mungkin karena faktor umur, dia pikir dunia pun sudah dewasa, ayahnya sudah lama meninggal, bahkan mungkin dia sudah punya anak, bahkan dia punya cucu, dia pikir dia sudah tidak perlu pikirkan lagi orang tuanya yang sudah meninggal. Nah ini clear. Orang tua tetap bisa kita raih peluang mendapatkan pahala bakti dengan mereka walaupun mereka sudah meninggal. Ya, itu saking besarnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana peluang emas itu diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Kita masih bisa mendapatkan pahala walaupun mereka sudah meninggal. Ya. Tentu sering saya tekankan di bab-bab sama orang tua, 2 bab sebelum ini, ya, karena sebelumnya kita bahas tentang bab durhaka, dan sebelum lagi kita bahas tentang bakti kepada orang tua dan silaturahim. Maka pada saat mereka hidup, teman-teman sekalian, peluangnya banyak sekali. Bagaimana kita kalau menyediakan air, kita menyediakan makanan, kita memberikan hadiah pakaian, kita menyiapkan fasilitas rumah, kita menyiapkan fasilitas kendaraan, kita membiayai rumah sakitnya, kita menjenguk kalau sakit, kita mengantar ke tempat tujuan. Ini kan semua hanya bisa pada orang hidup. Orang mati nggak mungkin kita bisa lakukan ini. Maka kalau mereka masih hidup, jangan sia-siakan itu, maksimalkan. Apapun pekerjaan, sepenting apapun, dahulukan permintaan orang tua daripada pekerjaan kita yang duniawi. Karena mereka sebab daripada berhasilnya segala macam urusan kita. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah firidul walid, riwayat lain firidul walidain. Ridhonya Allah, kalau Allah sudah ridho berarti Allah penuhi semua permintaan kita dan Allah maafkan kesalahan kita, ada pada ridho kedua orang tua. Maka kesempatan mas. Bagaimana kalau mereka sudah meninggal? Maka masih ada solusi-solusi yang lain. Bukan berarti mereka sudah meninggal, kita pun sudah berumur, lalu kemudian kita anggap tidak perlu lagi meraih pahala bakti dengan orang tua, karena orang tua saya sudah meninggal. Ini keliru. Dalam Islam masih diberikan kesempatan untuk itu. Di antaranya mendoakan, memohon ampun untuk mereka, menghaji dan umrohkan. Banyak dalil-dalil menjelaskan masalah itu. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat buat mereka, gitu kan? Bersedekah buat mereka, banyak yang bisa lakukan. Di antaranya adalah menyambung hubungan baik dengan orang ya, yang punya persahabatan dengan kedua orang tua kita, baik ayah ataupun ibu. Kalaupun sahabat orang tua kita sudah meninggal, maka kita boleh menyambung hubungan dengan kerabat daripada sahabat orang tua kita. Dan ini peluang yang luar biasa. Andai saja teman-teman sekalian, pahala bakti dengan orang tua yang begitu besar pahalanya. Sampai pernah Anda masih ingat riwayat dalam bab bakti orang tua, ada orang yang datang mengaku pernah membunuh dan melakukan banyak kemaksiatan. Kemudian ditanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bagaimana caranya orang ini mensucikan dirinya? Setelah dia taubat, apa yang harus dia lakukan? Maka kata Abdullah bin Umar, apakah dia punya ibu? Ada ibunya masih hidup, ada orang tuanya. Kata yang membawa informasi, iya. Kata Ibnu Umar, sampaikan kepada dia agar dia berbakti pada ibunya, karena aku tidak menemukan amal yang bisa sesegera mungkin mendatangkan rahmat Allah dan menyempurnakan taubat seperti bakti pada orang tua. Jadi peluangnya besar sekali sebenarnya bakti sama orang tua itu. Nah pada saat mereka sudah kalau seandainya Allah SWT batasi semasa mereka hidup saja, maka setiap orang yang lahir lalu orang tua sudah meninggal, yatim dari kecil, yatim piatu, maka mereka sudah kehilangan kesempatan itu. Tapi subhanallah, syariat Allah Subhanahu wa taala ini ya, sangat penuh dengan rahmat, penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita kembangkan selama memang dibolehkan dalam syariat. Ternyata setelah orang tua kita meninggal, kita masih bisa berbuat baik dengan mereka. Tadi saya kasih contoh dengan memohon ampun untuk mereka, seperti jangan lupa membaca setiap ada kesempatan antara azan dan iqamah, sujud di sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab, Rabbi ghafirli wali walidayya. Kata ulama ini menggabungkan 2 hal. Menggabungkan tentang keutamaan istighfar, Rabbi ghafirli, kita mohon ampun kepada Allah. Dan bakti dengan orang tua. Keduanya adalah amal yang luar biasa. Istighfar membersihkan dosa kita. Dan bakti sama orang tua juga adalah amal yang luar biasa. Dengan doa itu saja. Rabbi ghafirli wali walidayya. Warhamu maka marabbain saghira, doa yang sudah masyhur. Atau kita bersedekah atas nama mereka. Ada masjid, ada sumur, ada rumah anak yatim, ada kayak sekarang bencana, nyumbang. Lihat bahwa diri kita sama orang tua. Kita dapat pahala sedekah, juga dapat pahala sedekahnya orang tua kita yang kita keluarkan tadi kena duit dari kita. Juga kita dapat bakti untuk mereka. Kemudian haji dan umroh. Di saat-saat pandemi sekarang pun masih bisa. Kalau Anda tidak bisa pergi, Anda bisa bayar. Ada istilahnya badal haji, badal umroh. Bayarkan kepada teman-teman di sana. Mereka bisa lakukan itu. Dan itu termasuk bakti sama orang tua, juga sedekah yang afdal. Juga di sini tambahan yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah
Bagaimana kita bisa meraih itu dengan menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Walaupun mereka non-muslim, walaupun mereka non-muslim, kata ulama. Jadi kalau ada sahabat ayah kita misalnya orang non-muslim, kita berbuat baik sama mereka. Selama bukan mendukung ibadah mereka. Karena bermuamalah dengan orang non-muslim boleh. Ya. Boleh berbisnis, boleh bertetangga, boleh berteman, tapi tidak boleh membantu akidah mereka, keyakinan mereka, gitu kan. Jadi tetap kita berbuat baik, kita kirimkan makanan, kita tetap bertutur kata yang santun dengan mereka sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita. Ini aja teman-teman sekarang sudah peluang yang luar biasa. Karena berapa banyak teman, contoh kita saja pribadi, berapa banyak teman Anda? Saya yakin Anda tidak kurang mengenal dari 100 orang. Contoh Anda lihat di kontak Anda di handphone, berapa banyak kontak di situ? Anda punya banyak kenalan. Maka di sini teman-teman sekalian, berarti pada saat ya, orang tua kita meninggal dunia pun, mereka masih punya banyak kenalan. Tidak harus sahabat dekatnya. Kenalannya pun oke. Yang penting punya hubungan sama orang tua kita. Kita berbuat baik sama mereka dengan niat bakti sama orang tua dapat pahala. Ini sudah peluang yang luar biasa. Karena setiap orang pasti punya lebih dari sekian banyak teman-teman. Baik, bagaimana kalau seandainya sahabat-sahabat orang tua sudah meninggal? Saya sendiri sudah umur 40, 50, 60, 70 tahun. Orang tua saya sudah meninggal, teman-teman, ayah saya, ibu saya sudah meninggal semua. Masih ada solusi lagi dalam syariat. Berbuat baik dengan kerabat sahabat orang tua kita. Nah, itu yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di sini. Bagaimana kisah ini sangat unik, luar biasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dalam kisah ini saya ulangi kembali. Beliau selalu kalau melakukan perjalanan, dan kebetulan pada satu menuju ke Mekah, beliau selalu menyiapkan 2 tunggangan. 1 tunggangan unta dan kuda, dan ini biasanya digunakan untuk kecepatan tinggi. Dan ada keledai untuk jalan santai, karena keledai tidak lari, dia berjalan santai. Biasanya digunakan untuk lebih santai. Makanya dikatakan sini Abdullah bin Umar kalau sudah capek, letih menggunakan unta ataupun kuda, beliau menunggangi keledai untuk lebih santai. Dalam beberapa jarak perjalanan, kemudian beliau kembali lagi ke unta ataupun kuda gitu. Nah, Abdullah bin Umar ini menyiapkan 2 tunggangan. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Abdullah bin Dinar, dia mengatakan satu waktu kami pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar menuju ke Mekah, lalu tiba-tiba bertemu di jalan menuju ke Mekah dengan sekelompok orang Badui. Lalu kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, bukankah kau fulan bin fulan? Itu riwayat yang ketiga tadi ya. Riwayat yang kedua tidak disebut, Abdullah bin Umar tidak bertanya. Dia cuma langsung melihat orang tersebut dan mengenalnya. Kita ambil riwayat yang ketiga misalnya, dia memastikan, dia mengatakan bukankah kau fulan bin fulan? Lalu orang itu mengatakan iya. Tiba-tiba Abdullah bin Umar mengambil keledainya. Keledai berarti tunggangan yang memang untuk santai, gitu kan? Yang dirasa nyaman. Diberikan langsung. Anda punya motor, Anda punya mobil, langsung kasih ke orang. Pernah nggak berpikir seperti itu? Ini luar biasa gitu. Bukan hal yang sesuatu yang umum orang lakukan. Beliau langsung berikan keledainya. Tidak cukup. Beliau menggunakan imamah yang bagus di kepalanya. Langsung beliau buka. Dan itu yang paling memungkinkan beliau buka. Karena selain baju di badan, maka yang paling memungkinkan adalah imamah. Beliau lepaskan lalu beliau mengatakan, ikatkan dan pakailah di kepalamu ini. Dan itu semua terjawab pada saat Ibnu Dinar bertanya. Dalam 2 riwayat ini, mereka mengatakan, semoga Allah ya memaafkan Anda atau memperbaiki Anda, aslahakallah. Dan riwayat yang itu riwayat kedua, riwayat yang ketiga, ghafarallahu lak, semoga Allah memaafkan Anda ya. Seperti itu riwayatnya pada saat mereka ingin menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Abdullah bin Umar ya. Kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan, dulu ayahnya anak ini, karena anak itu sebaya dengan Abdullah bin Umar, adalah sahabat dekatnya Umar bin Khattab, dan saya, itu ayah saya, dan saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya termasuk kebaikan yang puncak, yang paling terbaik pahalanya adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi subhanallah, keturunannya pun sama. Berarti sangat terbuka peluang. Kalau sahabat orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik dengan anak-anaknya sahabat kerabat kita. Atau sahabat kerabat orang tua kita. Ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini mutiara yang sangat mahal yang bisa kita ambil dari hadis tentang bagaimana pahala bakti dengan orang tua itu bisa kita raih walaupun mereka sudah meninggal dunia, dengan cara menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat kedua orang tua kita, ataupun kalau sahabat-sahabat tersebut sudah meninggal, keturunannya pun atau kerabatnya juga bisa kita niatkan untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis, tentu yang pertama poin yang terpenting ya, adalah
bagaimana seseorang itu boleh memiliki tunggangan. Boleh memiliki tunggangan, karena Abdullah bin Umar di sini digambarkan memiliki unta dan juga keledai. Bahkan dalam satu perjalanan beliau memiliki 2 tunggangan. Yang satu untuk digunakan kecepatan tinggi, yang satu untuk santai. Seperti itulah. Nah, ini tidak dianggap mubadzir. Karena dalam Islam kita dibolehkan menikmati fasilitas. Tetapi dalam istilah la ifrat wala tafrit. Tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu berlebihan atau mubadzir. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan dalam Islam, udahlah kita menuju ke akhirat, tidak usah pikirin dunia. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Kejarlah apa yang Allah jadikan untuk di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi seorang muslim yang benar memahami syariat adalah dia tetap memberikan hak keduanya. Di sini Abdullah bin Umar menikmati masalah itu. Beliau bukan jalan kaki menuju ke Mekah, tapi beliau menggunakan tunggangan, gitu kan. Pelajaran yang ketiga, anjuran dalam syariat untuk bersedekah dengan yang terbaik. Karena Abdullah bin Umar sini memberikan yang terbaik yang dia miliki. Baik itu keledainya, ya, tunggangan dia, ataupun imamahnya. Dan kita harus ambil sebuah atau tanamkan dalam diri kita sebuah poin penting. Setiap kali kita bersedekah dalam masalah bab sedekah, maka jangan lihat siapa yang menerima, tapi kepada siapa kita haturkan sedekah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang kita berikan makanan itu orang gila, mau yang kita berikan pakaian ataupun sedekah itu adalah orang yang tidak punya kedudukan, tidak berpendidikan, tidak penting buat kita siapa yang menerima. Yang penting adalah kepada siapa kita haturkan sedekah itu. Makanya sudah sering kita ingatkan bagaimana riwayat Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau pada saat pernah mengumpulkan sedekah-sedekah yang banyak, lalu beliau berikan kepada orang-orang yang beliau tidak kenal sendiri, datang ke rumahnya lalu diberikan semua yang dia terbaik yang dia miliki. Lalu dia tersenyum dan dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini sedang membawa sedekah kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Ini maknanya dalam sekali ya. Maksudnya ini sedekah yang sedang kami kasih. Secara kasat mata manusia, kalau orang tidak paham secara dalam pandangan syariat, dia memandang, oh memberikan makanan dimiliki hari ini misalnya 2 kilo daging, atau memberikan pakaian 5 lembar yang baru kita miliki dan segala macam, itu berarti hilang secara kasat mata. Sebenarnya bukan begitu pandangan syariat. Artinya semua itu secara nilai akan kita terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan orang-orang ini hanya menggunakan untuk urusan dunia. Misalnya makanan dipakai, dimakan habis, minum habis, yang hanya untuk memperkuat tubuhnya pada kesempatan itu. Pakaian juga dipakai bisa punah dan seterusnya. Tapi yang bersedekah tidak akan kehilangan kesempatan itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, letakkanlah, karena tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh rakyat. Maksudnya sedekah. Dan itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu teman-teman, berikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan pernah kita memberikan sedekah dengan niat, atau kalau kita pun diberikan sedekah yang sama kita tidak mau menerimanya. Kita tidak mau menerimanya. Saya pernah jelaskan itu ya di beberapa potongan ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat tepatnya 267. Jadi Al-Baqarah ayat surah nomor 2 ayat 267. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Al-Baqarah 267. Artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Sebagian maknanya baik adalah yang sempurna, yang terbaik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Lalu perhatikan apa yang Allah ingatkan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya apa? Kalau kita mau bersedekah, coba posisikan diri kita sebagai penerima. Mau nggak kita terima makanan seperti itu? Mau nggak kita terima pakaian seperti itu? Jadi Allah SWT mengatakan, keluarkan yang terbaik. Dan jangan kau bersedekah yang sebenarnya kalau kau di posisi penerima, kau pun tidak akan menerima kecuali seperti orang yang matanya
Ya, sedikit orang kalau menerima sesuatu yang kurang nyaman, matanya yang sebelah kanan atau kiri dikecilin. Ya, seperti orang ini dikatakan memincingkan matanya. Jadi kayak orang yang berat menerima. Kau boleh buat karena nggak punya gitu. Allah SWT melarang kita seperti itu.